kesempurnaan dalam mengadu kepada Allah, wal iftiqar ilaih, juga menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar dikirimkan baginya seseorang yang dapat menunjukinya, yang dapat membimbingnya. Fasawfa yujibuhu man yujibul muttar, maka pasti Allah akan menjawabnya, karena Dia adalah yang menjawab orang-orang yang muttar, yang terpaksa, ya. Dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukumnya, sunnahnya di alam raya ini, bahwa ketika seseorang tertimpa masalah, cobaan, kemudian dia benar-benar memohon kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan menunjukkan kebutuhannya yang mendesak kepada kemurahan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapakah yang menjawab orang-orang yang menunjukkan keterpaksaan kepadanya ketika berdoa. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan bahwa semakin berat satu ujian, satu cobaan, maka semakin dekat pula jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya. Oleh karena itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan Allah ulang lagi, Allah pastikan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, oleh karena itu musannif kita mengatakan bahwa jika kita tidak menemui seorang guru yang bisa menunjukkan kita, membimbing kita, maka kewajiban kita adalah sungguh-sungguh dalam menginginkan untuk mendapatkan orang yang seperti itu, yang bisa membimbing kita. Tunjukkan kebutuhan itu kepada Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dan akan mengirimkan orang itu kepada kita. Ya, makanya dibilang oleh para ulama, lau sadaqal murid lawajada syekh amam al-bab. Seandainya seorang
pasti dia mendapatkan gurunya di depan pintu. Wa yasuqu ilaihi man ya'khudhu bi yadihi min ibadihi. Dan Allah akan mengarahkan, mendatangkan kepadanya orang yang akan mengambil tangannya, membimbingnya dari hamba-hambanya Allah. Kemudian musannif mengatakan, terkadang sebagian murid menyangka bahwa dia tidak ada guru yang bisa dia temukan dengan kriteria seperti yang tadi. Ya. Dia mengira seperti itu, bahwa nggak ada orang yang bisa membimbingnya, nggak ada guru yang bisa menunjukkannya ke jalan yang diridhoi Allah. Tidak ada yang bisa dia temui dari orang yang seperti itu. Maka dia cari guru yang lain. Padahal dikatakan gurunya itu ada di sekitarnya, di hadapannya, tapi dia tidak bisa melihat. Wa qad yahsibu ba'dul muridin, sebagian murid mengira annahu la syaikha lahu, bahwa dia tidak punya guru. Wa tajiduhu yatlubu syekh, kemudian dia mencari guru. Wa lahu syaikhun lam yara, padahal guru yang bisa menunjukkannya itu ada di depan. Artinya kadang-kadang ya, Allah Subhanahu wa taala tutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat keistimewaan dari guru yang mungkin ada di depan kita. Ya. Dan musannif katakan bisa jadi bahwa gurunya itu dia tidak bisa melihatnya, sedangkan gurunya itu memperhatikannya, mendidiknya, ya, memandangnya dengan penuh perhatian, wa huwa la yash'ur, padahal dia enggak merasa. Ya. Dia tidak merasa bahwa ada seseorang yang memperhatikan dia, yang mendidik dia, yang memandang kepadanya. Ya. Tapi dia tidak melihat bahwa orang itu sebagai gurunya. Oleh karena itu, ya dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih rahimahullah ta'ala, yaqulu qaumun an hudahum dhall. Sebagian orang berkata, sebagian orang, satu kaum yang tidak mendapatkan petunjuk mereka, para guru itu, mereka bilang, qad qudimu fi asrina wa jannah, sudah tidak ada di zaman kita yang seperti itu lagi. Ya, orang-orang ya, yang bisa menunjukkan orang ke jalan Allah sudah tidak ada. Faqul lahum kalla, katakan buat mereka, kata Abdurrahman, kalla, tidak, masih ada orang-orang seperti itu. Walakin jallu an antarahum a'yunul juhal, tapi tidak bisa terlihat oleh mata orang-orang jahil. Ya. Khususnya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu para
ulama bilang bahwa yang paling besar pengingkarannya terhadap wali-wali Allah, terhadap kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang paling besar mengingkari keistimewaan para kekasih Allah, yang paling besar menyangkal, tidak percaya kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar, khususnya keluarganya. Nah, karena mereka lihat dia sama seperti mereka, dia makan apa yang mereka makan, ya. Dia lihat sisi kemanusiaannya, dia ke kamar mandi, buang air sama seperti mereka, ya. Tapi keistimewaannya nggak kelihatan, karena melihatnya cuma dengan mata, ya. Sama seperti orang-orang Quraisy dan umat-umat dari beberapa nabi yang melihat nabi mereka sama seperti mereka, ya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Allah bilang menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mereka bilang, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini nabi model apa? Makan makanan seperti kita, pergi ke pasar, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun juga seperti itu. Fir'aun dan kaumnya melihat bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah sama seperti mereka, manusia biasa. Ada ayat itu juga dalam Al-Quran. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Kaumnya, orang-orang yang dekat dengannya, mereka cuma melihat sifat manusianya saja. Mereka lihat dia orang yang biasa, bicara sama mereka, guyon dengan mereka, ya, ketawa dengan mereka, makan sama-sama. Tapi keistimewaannya, apa yang ada dalam batinnya, apa yang ada dalam hatinya, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu, ya, diperintahkan agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah, agar kita selalu berbaik sangka, husnul dzan. Dan sebagaimana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan 3 hal di dalam 3 hal. Nah, Allah menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Allah menyimpan keridhaannya di dalam ketaatannya. Maka jangan gampangkan, jangan remehkan ketaatan itu walaupun kecil. Ya, sedekah 1.000 perak, 2.000 perak jangan anggap kecil. Kita nggak tahu di mana Allah menyimpan
menyimpan keridhaannya dalam amal yang kita lakukan. 2 rakaat tahiyatul masjid atau sunnah wudu jangan dianggap kecil. Siwak misalkan jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Karena kita tidak tahu ketaatan kita yang mana yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu amal kita yang mana yang pas dengan ridha Allah. Ya. Yang kedua, Allah menyimpan kemurkaannya pada maksiat. Maka jangan sepelekan dosa walaupun dibilang dosa kecil. Jangan gampangin. Ya. Jangan anggap dosa itu kan dosa kecil. Sesuatu yang gampang, sesuatu yang remeh. Ya. Seperti menggosip, ya, riba, ngomongin orang. Bagian orang anggap gampang. Ya. Yang ketiga, Allah menyimpan rahasianya pada hambanya. Maka jangan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Syekh bin Al-Failah, subhana man satara sirrul khususiyah bil buhuril basyariyah. Maha suci Allah yang menutupi keistimewaan seseorang dengan menampakkan kemanusiaan basyariah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, artinya Musoleh bilang, kenapa bisa gurunya ada di sebelahnya, orang yang bisa menggandeng tangannya, menuntunnya kepada ridha Allah itu ada di sebelahnya dan dia nggak tahu, dia nggak merasa, dia nggak lihat. Kata beliau, wa inda tanasufi ma dhahaba illa sidq. Ketika mau jujur, ya, yang tidak ada hanyalah kesungguhan. Kalau mau jujur, kalau mau berkata jujur, buat orang-orang yang seperti itu, ya, kalau mau jujur, kenapa bisa sampai ada orang istimewa di sebelahnya? Ada orang yang bisa membuka hijabnya, bisa menyampaikan dia dalam sesaat kepada Allah. Kenapa dia bisa nggak tahu? Padahal orang itu memperhatikan dia, ya, orang itu mendidik dia, tapi dia nggak ngerasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya kesungguhan. Wa inda tanasub ma dhahaba illa sunnah. Ketika kita mau ngomong jujur, kenapa bisa seperti itu? Yang tidak ada dari orang itu adalah kesungguhan. Nah, dia nggak sungguh-sungguh. Ya. Makanya tadi kita sudah bilang bahwa kalau seseorang sungguh-sungguh, pasti dia temukan gurunya ada di depan pintu. Wa illa fal masyayikh al muhaqqiqun mawjudun. Kalau dia sungguh-sungguh benar pengen sampai kepada Allah, maka para guru yang benar mereka masih ada. Walakin akan tetapi subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi illa min haitsu ad-dalilu alaihi. Akan tetapi Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk kepada para walinya kecuali
kecuali dari sisi petunjuk kepadanya. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mau tahu, mau kenal, mau mendapatkan petunjuk dari wali-wali Allah, ya maka kita akan temukan mereka di tempat-tempat, di keadaan di mana kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau kita pengen ketemu sama orang, sama guru yang bisa menunjukkan kita kepada Allah, ya, carinya di tempat di mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang baik, carinya di masjid, di majelis, di pondok pesantren, karena tempat-tempat itu menunjukkan seseorang kepada Allah. Biasanya di tempat seperti itulah adanya orang-orang seperti itu. Ya, secara umum. Walam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihim. Dan Allah tidak akan menyampaikan seseorang kepada mereka. Allah tidak akan pertemukan kita dengan guru yang seperti tadi itu, kecuali itu tanda bahwa Allah mau kita sampai kepada Allah. Nah, walam yusil ilaihim, dan tidak menyampaikan kepada mereka, menyampaikan seseorang kepada mereka, para guru-guru itu, illa man arada an yusilahu ilaihim, kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah agar bisa sampai kepada Allah. Nah, artinya tanpa ketemu orang seperti itu, tanpa ketemu guru, ya, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan agar, ya sebagaimana dikatakan di awal pasal kita ini, agar yang jadi perhatian utama kita, yang jadi keinginan terbesar kita adalah menemukan orang-orang yang bisa menunjukkan kita kepada Allah. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan kita untuk mencari, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah perantara kepadanya. Carilah perantara kepada Allah Subhanahu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang khusus lewat manusia, lewat orang-orang seperti itu. Ya. Seperti yang pernah kita bilang, ya, bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman tanpa mengutus nabi, tanpa mengutus rasul, tanpa menurunkan kitab suci.
Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi, para rasul dan menurunkan kitab suci untuk menyampaikan hidayahnya kepada kita. Maka itu hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala jalankan di atas muka bumi. Allah jadikan itu sunnah seperti itu. Bahwa seseorang lalu dia mau mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridhonya sampai kepada Allah, maka dia harus lihat orang yang bisa menuntun dia. Dia harus cari. Kata Al-Habib Abdul Rahman Al-Fiqhi dalam Al-Syafat, "Fatlub liqa syaikhi bi kulli hilah." Maka carilah pertemuan dengan guru dengan semua kemampuanmu. Wa huwa al-muradu bibtighal wasilah. Karena dialah guru itu yang dimaksud dengan mencari wasilah. Man lam yakun syaikhuhu dan dalilah, siapa yang tidak menjadikan seorang guru sebagai penunjuknya, fasyaikhuhu syaitanu fil khayal, maka gurunya adalah setan dalam khayalan. Adalah setan dalam khayalan. Ya. Karena dia dengar ceramah, dia baca buku, baca kitab, ya. Kemudian apa yang dia dengar, apa yang dia baca, dia maknai sesuai dengan otaknya, pikirannya. Ya. Kalau dia nggak punya guru, dia mau nanya kemana? Ya. Maka dia fahami, dia bayangkan apa yang dia dengar, apa yang dia baca sesuai dengan pikiran. Oleh karena itu, dalam kitabnya yang lain, kalau tidak salah Risalatul Mu'awana, Imam Al-Haddad mengatakan dan melarang agar kita jangan baca buku-buku dari ulama-ulama sufi-sufi yang di dalam bukunya itu banyak syubhat, banyak hal-hal yang tidak mudah difahami. Seperti beliau menyebutkan beberapa nama ya, dalam kitabnya itu, seperti Syekh Ibn Arabi, ya, Muhyiddin, atau yang dikenal dengan Al-Syekhul Akbar, ulama besar sekitar tahun 500 sekian Hijriah, pertengahan, ya, setelah masanya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali kan 505. Wali besar, banyak karangan. Ya. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya itu mengatakan jangan pelajari, jangan baca kitab-kitabnya beliau. Bukan karena kitab-kitab itu sesat, bukan karena pengarangnya sesat, enggak. Ya. Semua ulama meyakini beliau adalah wali besar, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya. Hanya saja kata beliau dalam kitab Risalah Mu'awanah itu, hanya saja yang ditakutkan
Ketika kita baca kitab-kitab yang seperti itu, ya, kita tidak ngerti apa yang diinginkan oleh pengarangnya. Ya. Kemudian dalam kitab itu Imam Al-Haddad bilang, kalau sebagian orang bilang, kalau yang nggak ngerti saya akan tinggalin, saya nggak akan ambil, saya biarin, saya ambil, saya gunakan yang saya ngerti aja. Kata Imam Al-Haddad, bukan yang nggak ngerti itu yang kita takutkan. Kalau yang kamu nggak ngerti, emang udah kamu nggak ngerti. Yang kita takutkan itu yang kamu ngerti, itu yang kita takutkan. Kenapa? Sebab kamu ngertinya menurut ukuran otak kamu, menurut pikiran kamu. Ya? Itu yang kita takutin, kata Imam Al-Haddad. Oleh karena itu, ya, beberapa kitab dari para ulama memang dilarang untuk dibaca oleh para sahabat. Kitab dari para sufi, para wali-wali. Ada khususnya para sufi yang yang menempuh jalan filsafat. Nah, sebagaimana ada seorang mufti Mesir, Syekh Al-Jum'ah, ini bagus sekali pembagian beliau. Beliau bagi para sufi itu menjadi 3. Yang pertama, sufi salafi. Apa maksudnya sufi salafi? Sufi wahabi? Ya, bukan. Maksudnya sufi salafi, sufi dari kalangan para salaf. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Abu Hanifah, sufi. Cuma lebih terkenal dalam urusan fikih. Seperti Al-Imam Malik, sufi. Al-Imam Syafi'i, sufi. Ya. Dan di zaman mereka itu dikenal dengan kata zuhud, ilmu tasawuf. Belum ada ungkapan, belum ada nama tasawuf, belum ada. Ya. Tapi kandungannya, muatannya, isinya dinamakan dengan zuhud. Nah, itu kelompok yang pertama. Yang kedua, Syekh Al-Jum'ah menamakan sufi sunni. Ya, sufi sunni. Siapa tokoh-tokohnya? Ya, tokoh-tokohnya seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dan ulama-ulama lain yang banyak. Yang ketiga, sufi falsafi, ya, atau tokoh-tokohnya seperti tadi, ya, Syekh Muhyiddin bin Arabi, Abdul Karim Al-Jili, ya, pengarang kitab beberapa lagi lah. Nah, para sufi dari kalangan filsafat itu, ya, terkadang dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab mereka, ada hal-hal yang rumit yang tidak bisa dipahami oleh para pemuda. Oleh karena itu, beberapa dari para ulama melarang para muridnya untuk membaca kitab-kitab mereka. Dan musannif juga akan menyebutkan
tentang penutup dari kitab kita ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan dalam ta'lim kita yang akan datang dengan penutup tatimah penyempurna dari kitab kita ini, kemudian khatimah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan ditunjukkan kita semua ke jalan yang lurus dan diberikan kekuatan untuk bisa menjalaninya, dan diperlihatkan kepada kita jalan yang sesat itu dan dijauhkan kita dari jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-qur'an sallallahu alaihi wasallam. وأصول والدي وبكم وشيخ وشيخنا ومسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته وتم خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء المباركات وصلى الله عليه وسلم الأخرى ولا حضرة السلام بسم الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء الرضا والتقوى والاسماء والجنه وخلق امرك وصار. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.